Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Mulia Gembala yang Agung, yang sudah menuntun kita sehingga kita semuanya boleh ada di minggu yang kedua di bulan Februari 2022. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Bapa. Kita mengagungkan namanya, kita akan meninggikan namanya. Dan mari saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, mari arahkan hati dan pikiranmu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka sebab Tuhan Allahmu. Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan yang akan mengantar kita masuk dalam ibadah. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah minggu kedua di bulan Februari 2022. Ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun atas kita sekalian anugerah yang melimpah dan damai sejahtera Allah memerintah di hati kita semuanya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, kami datang di hadirat-Mu menaikkan ucapan syukur. Berterima kasih atas nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan. Mengucap syukur buat pagi yang indah. Dan kami sungguh mempercayai rahmat Tuhan selalu baru bagi kami setiap hari, setiap pagi. Tiada pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami semuanya boleh ada pada pagi ini. Bersama dengan keluarga, kami ada di dalam rumah ibadah, bahkan jemaat-jemaat di rumah masing-masing. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Dan kami akan menyerahkan hati kami, tubuh jiwa roh kami untuk datang beribadah. Menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Dalam ibadah minggu, ibadah yang kudus, ibadah yang diberkati. Dan kami percaya dalam setiap ibadah mengandung banyak janji. Baik untuk hidup di masa sekarang maupun untuk hidup di masa yang akan datang. Hidup dalam kekekalan. Karena itu ya Bapa, baik kami yang bisa hadir tatap muka, jemaat yang mengikuti dari rumah, baik mereka saudara-saudara kami yang dalam pemulihan oleh karena sakit, biarlah hati kami tetap bersuka cita, jiwa kami tetap bersorak-sorai, memuji meninggikan nama-Mu, bahkan siap untuk dibentuk oleh firman-Mu. Kami menyerahkan hamba-hamba pelayan firman, hamba pemuji, pemusik, penata layan, petugas multimedia, semuanya diurapi oleh Engkau. Tempat ini dikuduskan oleh Engkau, bahkan rumah kami boleh menjadi rumah doa kami kepadamu. Terima kasih Bapa, kami juga datang minta ampun atas banyak salah, dosa, pelanggaran yang kami perbuat melawan firman-Mu. Kami minta disucikan, dikuduskan, dijamah, diperbaharui batin kami dengan roh-Mu yang teguh. Kami mengimani kami yang sakit, saat kami datang kepada Engkau, kami disembuhkan. Kami yang lemah, kami dapat kekuatan. Kami yang berbeban berat, kami dapat kelegaan. Dan roh kami akan terus bersuka cita untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya. Jadi seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, kekasih jiwa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin. Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa pagi hari ini. Kami mau bawa penyembahan kami Yesus yang terbaik untuk Engkau Yesus. Layakan kami Tuhan untuk menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
Kami mau bawa penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Glory, haleluya. Ku menyembah-Mu Yesus, haleluya. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Glory bagi Dia, layaklah Engkau dipuji disembah. Ku mau menyembah-Mu Yesus, ku mau meninggikan Engkau, haleluya. Kami datang padamu Tuhan, menyembah Engkau. Glory bagi Dia. Ku angkat tangan kami mau menyembah-Mu Yesus, haleluya. Kami datang padamu, menyembah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Mungkin Bapa, kami merasa takut Tuhan atas hari-hari yang ada di depan kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau yang berserta dengan kami. Saat kami bimbang, kami yakin dan percaya Engkau yang ada di dalam kami. Saat kami cemas, kami pun percaya Engkau yang selalu menghibur kami. Karena di saat kami lemah, kami percaya Engkaulah kekuatan kami Yesus. Oh haleluya, glory. Kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu bagi kami. Haleluya, glory bagi Dia, glory bagi Dia. Hosana, Hosana. Mari kita katakan, ku nyanyi haleluya. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Dengan iman kita mau katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Amin. Kita meyakini bahwa Yesus kita yang terdahsyat. Amin. Amin. Kita memberikan senyum yang terbaik untuk kanan kiri kita. Kita mau katakan, Tuhanku, Yesusku dahsyat. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Yuk, dengan semangat kita mau tepuk tangan. Kita mau katakan, alangkah indahnya hidup bersama Yesus. Amin. Alangkah indahnya
jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Mari kita katakan, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari kita nyatakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Haleluya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Mari kita mau katakan, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Jemaat Tuhan katakan, Yesusku. Amin. Kami tidak ragu terhadap-Mu, Yesus, karena Engkau setia bersama kami, Yesus. Haleluya. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terbesar, terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terdahsyat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, ku tak perlu takut sebab Engkau beserta dengan kami. Ku tak perlu bimbang karena Engkau bersama dengan kami. Seperti tiang awan yang menyinari di siang hari dan seperti tiang api yang menyinari di malam hari. Kami pun yakin dan percaya Tuhan, Kau selalu setia bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Ku tak perlu takut terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang.
api yang menerangi dari gelap malam. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Saya undang hambanya untuk maju ke depan. Tiang api yang menerangi dari gelap malam. Saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Hidupku dengan kebaikan-Mu seperti tiang awan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Benar Tuhan, hati kami dapat tenang adalah Tuhan bertindak meneduhkan, menguatkan kami hidup. Tidak ada yang dapat kami andalkan dalam hidup selain hanya berserah, berharap, percaya kepada janji dan pertolongan. Dan itulah menjadi model kami untuk menjalani. Apalagi dalam saat-saat sekarang ini Tuhan. Zaman pandemi yang begitu hebat. Tapi di sana kami tetap berserah dan percaya kepada kuasa dan janji Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah yang sudah berlangsung sampai detik ini. Ya puji-pujian, penyembahan, pengagungan yang kami naikkan. Bahkan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman. Waktu 1 jam adalah waktu yang indah ketika kami duduk di kaki Tuhan. Menyembah, memuji, mengagungkan Engkau. Setiap pribadi yang Tuhan sudah pakai. Bahkan setiap pribadi yang Tuhan sudah undang untuk datang beribadah. Bahkan yang saat ini sedang mengikuti ibadah di rumah atau di tempat di mana mereka sedang meneduhkan, sedang menanti janji Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kau ada di hati kami, Kau ada di hidup kami.
memberikan kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Perlengkapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, menjadi alat dalam tangan Tuhan. Sehingga hanya kebenaran Tuhan saja yang didengar dan menjadi kekuatan baru bagi kami. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu hati, pikiran, perasaan kami bersatu hati mengikat, menolaknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus mengambil alih pemberitaan firman Tuhan ini, hingga benih-benih firman Tuhan ini masuk di hati kami yang subur, bertumbuh, berbuah-buah lebat. Nama Tuhan, nama Yesus, Roh Kudus dipermuliakan, dan hidup kami menjadi berkat kapan dan dimanapun kami boleh berada. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Di Tuhan, pagi hari ini karena waktunya sangat singkat, kita langsung baca bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-14 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan buat kita Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di dekat Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, konteks firman Tuhan ini adalah perjalanan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Melalui konteks firman Tuhan ini kita buat temannya jangan takut. Ya, jangan takut. Kalau berbicara jangan takut dengan konteks kehidupan sampai zaman sekarang ini. Siapa yang tidak takut? Semuanya serba takut. Dalam banyak hal kita menemukan ada banyak ketakutan demi ketakutan yang lumrah terjadi dalam kehidupan kita. Secara pribadi, keluarga, gereja, apalagi dalam ancaman pandemi sekarang ini. Ya, begitu jemaat kita yang terpapar, bahkan keluarga pun tidak tahu seperti apa kondisi mereka. Apakah seperti suasana hati kita sekarang kita bisa bilang, praise the Lord, puji Tuhan. Apakah masih seperti itu kondisi mereka? Saya yakin ketika mereka beribadah kepada Tuhan, itu yang memungkinkan. Ketika dia datang kepada Tuhan, itu yang memungkinkan. Dia bisa berkata puji Tuhan, walaupun saya sakit, saya masih kuat. Walaupun saya sakit, saya yakin saya sembuh. Itu yang saya pikir modal utama kita untuk berjalan di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat apa rupanya yang terjadi dengan situasi kepada bangsa Israel ini. Perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan adalah merupakan refleksi kehidupan kita, perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini menuju rumah Bapa di sorga. Perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun itu adalah mewakili perjalanan kehidupan kita secara rohani menuju rumah Bapa di sorga. Bangsa itu ada begitu banyak kegagalannya. Kita pun ada begitu banyak kegagalan kita di dalam mengiring Tuhan. Di dalam mengikut Tuhan. Tapi jangan kecewa. Jangan putus asa.
selama masih kita punya roh, selama masih kita punya nafas hidup. Itu artinya kita masih punya kesempatan untuk tetap setia dan datang kepada Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara dari bagian firman Tuhan ini dari ayat 9. Apa kondisi situasi yang dihadapi oleh bangsa pada waktu itu? Dikatakan begini. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukan yang mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot. Ayat 9 sampai ayat 10. Ini merupakan situasi yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju dari Mesir ke tanah Kanaan. Dalam perhentian demi perhentian. Ternyata Firaun itu belum rela menyerahkan bangsa Israel untuk keluar menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itu sebabnya pasukan demi pasukan diutus untuk kembali menangkap bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir untuk kembali ke tanah Mesir. Situasi itu yang membuat bangsa ini menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi gelisah. Kita lihat apa yang dikatakan di ayat yang ke-11 dan ayat 12. Ini situasi kondisi yang mereka hadapi. Padahal mereka di ayat yang ke-10, mereka sudah di atas angin sebenarnya. Mereka sudah kuat, mereka sudah teguh iman, mereka sudah sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan yang menyertai mereka, bahwa Tuhan yang membawa mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tapi apa yang terjadi kondisi ayat 11 dan 12? Ini yang membuat mereka menjadi takut. Dikatakan di ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Mereka seakan-akan menyesali apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Apa yang sudah diperbuat oleh Musa kepada bangsa itu. Mereka tidak ingat bagaimana kuasa Tuhan 10 tulah yang sudah benar-benar dilihat oleh mata mereka. Sehingga mereka berkata, apakah tidak ada kuburan? Artinya apa? Mereka sudah tidak punya harapan lagi. Sudah hopeless mereka. Sudah gak punya kekuatan baru lagi mereka. Padahal di ayat 11. Kalau sampai di ayat 10. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Modal kita untuk mengikut Tuhan adalah yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita dari pergumulan apapun itu. Modal utama kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa-apa? Bukan karena kita bilang saya kuat kok menghadapi virus ini. Siapa yang kuat sekarang? Kita nggak tahu di mana dia sekarang berada. Seperti apa dia? Walaupun ada begitu banyak ahli mengatakan seperti ini dan itu segala macam. Dengan segala variannya. Yang kita yakini adalah bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Bahwa Tuhan ada selalu menolong kita. Bahwa Tuhan ada selalu menopang kita. Kondisi yang dihadapi bangsa ini hampir-hampir mungkin seperti peristiwa atau situasi yang terjadi yang kita hadapi sampai zaman sekarang ini. Terjadi masalah pergumulan persoalan. Membuat kita dari lupa bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahwa persoalan itu pun bisa membuat kita untuk mengangkat iman kita untuk melambung datang kepada Tuhan. Buat contoh misalkan Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara pernah ada lihat orang yang main itu anak-anak yang main apa namanya itu bola apa itu bola kasti atau apalah atau main pingpong. Coba Bapak Ibu Saudara kalau misalkan pingpong itu kita pelan jatuhkan maka lambungnya itu pun akan tapi coba semakin kita banteng itu bola pingpong itu maka lambungnya itu pun akan semakin tinggi. Itu bisa diandaikan bagaimana ketika ada pergumulan kita, ketika ada persoalan kita. Tapi membuat itu semakin kita berserah dan percaya kepada Tuhan. Maka kita bisa bilang, aku tidak takut. Kalaupun ada persoalan, ada masalah, aku tidak takut. Ketika takut kita itu tidak ada apa yang membuatnya. Apa karena kita bisa, karena kita mampu? Enggak. Tapi karena Tuhan ada. Karena Yesus adalah gembala agung kita. Dia sudah menanggung segala dosa dan kesalahan kita di kayu salib. Itu yang membuat kita tidak takut menjalani hari-hari hidup kita. Bukan karena kemampuan kita. Bapak Ibu Saudara, ini kondisi yang sedang kita hadapi.
dunia, bangsa, keluarga lepas keluarga. Kalau kita lihat di WhatsApp atau di grup-grup, ya, kemarin kita baru bertemu, udah sakit, sekarang lagi isoman, sekarang lagi di rumah sakit dan lain sebagainya. Ya, ancaman demi ancaman yang terjadi zaman sekarang ini. Kita nggak lihat dia, tapi tiba-tiba mengganggu atau orang. Nah, itu kondisi. Nah, justru di saat-saat kondisi inilah firman Tuhan katakan jangan takut. Jangan bimbang, jangan khawatir, jangan gelisah. Saat-saat sekarang ini dituntut bagaimana iman kita, bagaimana penerahan kita kepada Tuhan, bagaimana keyakinan kita kepada Tuhan. Apa yang bisa kita dapatkan dari bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Hal yang pertama yang bisa kita pegang dan kita bawa dalam kehidupan kita adalah kita perlu memahami betapa pentingnya mengalahkan. Yang pertama adalah kekhawatiran kita. Lumrah tadi bangsa ini khawatir. Karena apa? Laut di depan, musuh di belakang, kiri kanan padang gurun. Wajar mereka secara logika, mereka wajar takut. Kita pun mungkin seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Wajar kita takut sekarang ini. Tapi jangan karena ketakutan kita membuat kita tidak lagi percaya kepada janji Tuhan. Jangan karena ketakutan kita membuat kita tidak yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ada firman-Nya, bacalah firman-Nya, berdoalah, berserulah kepada Dia. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia. Sebab Dia yang menolong engkau. 24 jam, siang malam Dia selalu, tadi pujian kita waktu siang ada tiang apa? Tiang awan. Waktu malam ada tiang. Jangan dibalik Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan dibalik itu. Tiang api pada siang hari. Waduh, gimana itu? Udah panas tambah panas lagi. Makanya kalau ada di keluarga, kalau satu mulai panas, yang lain jangan panas. Ya kan, tahanlah sedikit. Ya kan? Ya kan, kalau Ibu Hati mulai panas dia, saya tahan. Ya kan? Walaupun di hati ini memang bagaimana? Rasanya nggak kuat ini. Tapi memang harus begitu. Ya kan? Satu panas, satu. Saya pikir itu bisa menjadi pelajaran buat kita di tengah-tengah keluarga. Di dalam kehidupan kita tiap hari. Makanya saya bilang jangan dibalik. Harus ingat itu. Waktu malam ada tiang. Jadi hangat perjalanan mereka. Ya kan? Waktu siang ada tiang awan. Jadi mereka bisa tetap berjalan. Itu adalah bukti janji penyertaan Tuhan. Tuhan itu gak pernah salah menolong kita. Kita kadang yang salah memaknai pertolongan. Makanya dekatlah, malekatlah. Bangunlah persekutuan dengan Dia. Doalah, pujilah Dia, agungkanlah Dia. Jadi hal pertama Bapak Ibu Saudara, betapa kita sangat penting mengalahkan kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita. Ini kondisi dalam hati kita. Jangan harapkan dari luar untuk mengalahkan itu. Saudara dan saya yang harus mengalahkan itu. Karena kekhawatiran itu dalam hati kita. Karena kecemasan itu ada di hati kita. Ketakutan itu ada pada kita. Maka harus kita sendiri dengan iman kita mengalahkan itu. Sangat penting Bapak Ibu Saudara. Itu yang perlu kita lihat dari konteks bagian firman Tuhan. Betapa penting itu kita mengalahkan itu. Betapa penting kita menjadi pemenang dalam hal itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus yakin akan janji dan pertolongan Tuhan. Harus yakin akan janji dan pertolongan Tuhan. Dalam hal ini kadangkala kita lupa. Kita sudah pernah meminta kepada Tuhan. Tuhan gak pernah lupa. Saya pernah berjanji kepada si A. Saya bisa lupa. Dia pun bisa berjanji kepada saya, dia bisa lupa.
Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang tidak pernah lupa akan janjinya. Nah, kepada pribadi yang seperti itulah saudara dan saya yakin dan percaya. Tapi peganglah janjinya. Yakinlah akan pertolongannya. Waktu engkau dalam, seperti Daud katakan, walaupun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bapak ibu saudara, lembah kekelaman itu adalah pergumulan hidup, masalah, persoalan dan lain sebagainya. Rugi, hopeless dan lain sebagainya. Tapi Daud bisa bilang, aku tidak takut bahaya. Kuncinya di mana? Sebab engkau beserta. Tuhan ada bersama kita. Waktu kita di rumah, waktu kita lagi usaha, waktu kita lagi kuliah, waktu anak-anak yang lagi bekerja. Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Itu malah menjadi modal kita. Itulah menjadi kekuatan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi dua hal ini. Penting kita mengalahkan kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita. Yang kedua pegang bahwa Tuhan selalu pegang janjinya. Kita minta tolong sama dia. Bangun pagi, datang berseru, minta tolong kepada Tuhan. Ya kan? Jangan misalkan, ini salah satu contoh, misalkan kita punya sesuatu kebutuhan. Saya telepon dulu ibu saya telepon dulu tulang saya, misalkan begitu. Katakan dulu sama Tuhan, Tuhan saya punya kebutuhan begini. Saya yakin Tuhan pasti akan apa? Campur tangan dan dia akan menolong sesuai dengan dia. Ada bagian firman Tuhan yang lain Bapak Ibu Saudara yang menjadi pendukung bagi kita untuk menguatkan, meneguhkan iman kita dari Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2 ini gak lama karena cuma 1 jam ibadah kita. Ya untuk menghindari penyebaran virus yang kita tidak tahu ini. Ayub 42 ayat 2 firman Tuhan katakan begini. Kita baca boleh bersama-sama karena sudah buat si Yudi. Kita baca bersama-sama 2 ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wih, luar biasa ini. Ini yang ngomong ini adalah seorang Nabi Ayub yang sudah mengalami betul betapa Tuhan mengizinkan pergumulan itu terjadi dalam hidupnya. Tetapi dia bilang bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana kita bisa gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Maka jadikan rencanamu itu menjadi rencananya Tuhan. Supaya tidak, jangan buat hanya. Yang pertama, ayat pendukung yang kedua, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Kita baca lagi 2 ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ternyata Tuhan belum menjawab mungkin doa kita supaya apa? Intinya supaya apa? Berbalik dan bertobat supaya masuk dalam rencananya Tuhan. Tuhan bukan tidak bisa menjawab tepat pada waktunya. Tapi ada maksud dan rencana Tuhan di balik itu semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus. Dalam menjalani hari-hari hidup. Taatilah firman Tuhan. Yakinlah kepada janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia selalu sayang kepada saudara dan saya. Tuhan gak pernah benci kepada ciptaannya. Walaupun ada begitu banyak di dunia ini. Orang tua benci dengan anak, anak benci dengan orang tua. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang rela mengampuni. Bahkan rela sabar menerima kita apa adanya. Asal saudara dan saya mau datang kepada dia. Ikutlah firman-Nya. Turutlah sabdanya. Itulah menjadi modal kita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Firman Tuhan katakan jangan takut. Ya. Kalau kita baca Alkitab.
Mungkin ada 365. Tuhan berkata jangan takut. Itu artinya mewakili. Setiap hari kita buka mata, bangun dari tempat tidur kita, Tuhan langsung bilang, jangan takut. Pelayanan kita, situasi, kondisi, keluarga, di pekerjaan, di mana-mana pun Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang menjadi modal kita. Ini pegangan kita. Ini pegangan kita. Bawalah dua kebenaran ini. Yang pertama tadi, betapa pentingnya ya mengalahkan kekhawatiran kita, ya kecemasan kita dan ketakutan kita. Dan yang kedua, percaya akan janji dan pertolongan Tuhan. Bawalah itu, nikmatilah berkat-berkat Tuhan. Maka kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang mengasihi dan melayani Tuhan. Firman Tuhan menjadi berkat buat. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang hidup, yang mendengar doa dan permohonan kami. Yang sanggup melakukan lebih daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan dalam menggunakan waktu yang singkat. Tapi kami percaya Roh Kudus, Roh penolong kami tidak mampu menolong kami untuk memahami, mengerti betapa Tuhan menyertai hidup kami, perjalanan kami secara pribadi. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan dalam hati kami. Tuhan berikan kami kemampuan untuk keluar sebagai pemenang. Kami percaya janji pertolongan Tuhan nyata bagi kami, bagi keluarga, bagi gereja Tuhan, bagi umat-Mu, bagi pelayan-pelayan Tuhan. Secara khusus Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar oleh karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, mungkin di rumah sakit, mungkin sekarang mereka lagi demam, lagi kelaparan atau apapun situasi yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan kami terbatas memperhatikan, untuk melihat, menjenguk, untuk menunjukkan perhatian kami kepada mereka. Sebabnya Tuhan, dengan cara-Mu sendiri yang ajaib itu, tolonglah mereka Tuhan. Sembuhkanlah mereka, pulihkanlah mereka. Berikan hikmat kepada para ahli, tenaga medis, dokter, perawat yang merawat mereka Tuhan. Bahkan mungkin anggota keluarga yang ada di rumah mereka Tuhan. Mungkin ada yang isoman. Berikan kesabaran Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Agar tidak terjadi pertengkaran. Agar tidak terjadi Tuhan perselisihan. Tapi yang terjadi adalah saling menerima. Saling mengasihi. Saling melayani satu dengan yang lain. Sebagai bukti kami mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berkarya atas kehidupan kami. Terima kasih juga untuk kami mengucap syukur untuk keluarga, untuk pribadi yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Secara khusus untuk hamba-Mu Pak Hotner, Diaken Hotner yang hari ini berulang tahun. Kau memberkati dia, Kau memberkati keluarga, pelayanannya, usaha dan semuanya Tuhan. Teman-teman yang tidak kami ingat namanya, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Gereja Tuhan, Kapel Alfa ini, apabila semuanya kami serahkan, para majelis, hamba-hamba Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan ajaib bagi kami. Tuhan mulia bagi kami. Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kami Tuhan. Tuhan melakukan. Bukan karena kebaikan kami. Tapi karena kasih Tuhan. Berkati para donatur Tuhan. Secara khusus keluarga yang saat ini sedang mendukung kami. Tapi lagi sedang sakit, kami pun berdoa. Dan kasih Tuhan yang penuh kuasa itu menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka. Yang sakit isoman, yang di rumah sakit, yang dimanapun Tuhan. Tolong mereka Bapak. Agar mereka terus setia berserah berharap hanya kepadamu. Ini doa dan permohonan kami. Sekali lagi untuk bangsa dan negara ini. Tuhan biarlah terjadi pemulihan demi pemulihan. Ekonomi, pendidikan, kesehatan, semua Tuhan. Infrastruktur, semua berjalan dengan baik. Dalam pemulihan-pemulihan ekonomi di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak yang baik. Dari tingkat pusat sampai daerah. Semuanya kami serahkan. Bahkan hamba-hamba Tuhan. Seluruh sinode gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan, biarlah kami menyikapi situasi ini. Membuat kami bersatu. Membuat kami utuh sebagai orang percaya. Boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa dan permohonan kami. Bila semua disempurnakan oleh Tuhan. Dan sebentar umat-Mu akan memberikan
persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Berkati usaha pekerjaan pelayanan kami. Biarlah dari sananya beri dengan ucapan syukur dan Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan kemuliaan bagimu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Firman Tuhan sungguh menguatkan dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan. Tadi kita sudah berdoa. Mari kita menabur dengan penuh sukacita iman. Dan selamat menabur, Tuhan memberkati. Kita pujikan. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, burung di udara. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, musik mengalir dulu. Haleluya. Kita ulangi dari awal ya, Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian ini, biasanya lagu sekolah minggu. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Katakan dengan iman. Burung di udara Dia pelihara. Dengan iman kita berkata, aku tidak khawatir. Bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Tuhan memberkati persamaan Bapak Ibu Saudara. Hamba pelayan firman sudah membagikan firman Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, mari kita akan dukung juga hamba-hamba Tuhan dalam doa. Kembali saya ajak kita tundukkan hati, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Engkau sudah mengutus hamba pelayan firman, Mang Pendeta Robert Seringo-Ringo, bersama dengan pemusik, pemuji, tim multimedia dan penata layan. Tuhan berkatilah hamba-hamba-Mu dengan kesehatan kekuatan yang prima, untuk terus setia melayani Engkau. Keluarga dan seisi rumahnya diberkati Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami teringat, kami kembali menyerahkan untuk semua umat-Mu yang ulang tahun. Ibu Akhiran Damai Gule, Ibu Susanti Tingai, Adik Jola Martin Sianturi, Bapak Diaken Hotner Damanik, dan Adik Airelin Fania Sede. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kami juga mohon pertolongan-Mu untuk pelayanan baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada siang hari nanti di Ancol, kepada anak-Mu yang kekasih, Rian, yang memberi diri menjadi pengikut Kristus. Biarlah rohnya makin diteguhkan, panggilan ini teguh di hatinya, dan dia boleh menjadi berkat bagi keluarganya, bagi rekan-rekannya. Ada jiwa-jiwa baru yang datang lewat panggilan hidup Rian mengikut Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami juga membawa dalam tangan-Mu untuk umat-umat-Mu, jemaat, keluarga yang kami kasihi. Yaitu adik kami Dr. Nathan yang saat ini sedang menjalani isoman di Rumah Sakit Karawang. Kepada Ibu Hana, isoman di rumah. Kami berdoa juga buat Bapak Hari dan Ibu Dini yang menjalani isoman. Tuhan juga berkati Bapak Agus Yaan, anak kekasih Steve yang sedang demam. Muli dan juga Ibu Ria, Tuhan memberkati, melindungi. Bapak Togiri Tonga yang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Tuhan menolong. Ibu Yayan Siagian dan keluarga yang juga menjalani isoman, Tuhan menolong. Juga untuk Bapak Erik Sede yang sedang dalam pemulihan karena DBD di Rumah Sakit Kembangan. Oh, sungguh kami percaya bahwa Engkau Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh kami yang ajaib. Oleh karena kuasa Tuhan yang sakit mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami berserah penuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat lingkungan di Alfa Indah, tetangga kiri kanan depan belakang. Semua satpam, semuanya boleh mengalami kasih setiamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, puji Tuhan, amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu yang kedua ini. Mari bersama dengan gereja-gereja Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Amin. Mari hamba pelayan firman. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kau yang sudah mendengar firman Tuhan jangan takut. Peganglah janji firman Tuhan. Yakinlah akan pertolongan Tuhan. Kembalilah engkau tempat di mana Tuhan utus engkau di tengah-tengah dunia ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Mohonkan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Silahkan bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku